Jadi gambaran dengan peta dunia yang kita lihat ini dan kita mencoba meletakkan Indonesia seperti ini dan mengaitkan dengan yang lain, ya dalam konteks sekarang kita harus pahami itu bahwa sebenarnya kita itu punya kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik daripada sekarang. Kalau kita mau menerjemahkan diri dengan melihat perkembangan yang terjadi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di YouTube channel Anhar Gonggong bersama saya Nian Anhar dan juga Ayah. Dan untuk episode kali ini kita akan mendengarkan Ayah bercerita tentang Indonesia dalam peta dunia. Jadi mungkin selama ini yang kita pahami adalah Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Tetapi apa yang terjadi pada Indonesia dari sebelum pra-kemerdekaan sampai sudah merdeka dan sampai sekarang itu sebetulnya tidak lepas dari posisi Indonesia di dalam konteks dunia. Nah, karena itu kita sekarang akan mendengarkan bagaimana sebetulnya asal muasal atau mulanya Indonesia dan interaksinya dalam konteks dunia. Jadi Ayah ingin bercerita katanya, ingin menempatkan Indonesia dalam Saya ingin menunjukkan pada kita semua bahwa sebuah negeri yang kemudian menjadi negara merdeka bernama yang dulu dalam sejarah dikenal dengan nama Nusantara. Di sini, ya. Ini Indonesia. Dulu ini Ya. ada bukunya malah, Flecke menulis Nusantara. Oke. Buku sejarah, tapi yang diterangkan memang perkembangan kerajaan-kerajaan ketika itu. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, dan segala macam. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita lihat dalam abad-abad selanjutnya, Indonesia itu masuk kaitannya dengan yang di sana, Eropa Barat. Di sini ya, Eropa Barat. Ya. Jadi kalau kita mau mengambil, nanti juga berkembang dengan Timur Tengah. Negara sepertinya ada negara-negara di sini. Oke. Ya. Jadi artinya apa? Sebenarnya kalau kita letaknya melihat Indonesia itu, kita tidak hanya sekedar mengatakan bahwa kita bangga bahwa kita terletak di dua samudra dan bukan itu yang dua benua. Sebenarnya bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana negeri ini sejak sekian ribu tahun yang lalu, dan kemudian paling tidak sejak abad 15, 16, apalagi 17, kontaknya dengan dunia itu sudah berkembang dan sudah terjadi ya. Terjadi. Jadi adalah keliru jika kita hanya menempatkan seakan-akan dengan letak kita di antara dua benua, lalu di antara dua samudra, lalu kita berhenti itu menunjukkan sebagai sebuah kehebatan. Tidak di situ letaknya. Letak utamanya ada apa? Negeri ini memang dicari orang. Oke, Indonesia dengan letaknya strategis memang sih kalau melihat dari secara ini ada di tengah ya. Di tengah, dan karena wilayah ini bukan kebetulan, oleh Tuhan diberikan isinya, yang nanti dicari dunia, maka orang-orang dari sana, dari Eropa Barat, ya, mulai dari Spanyol, Portugis, Belanda, kemudian Inggris, secara tidak langsung nanti Prancis dan sebagainya, itu mencari apa yang mereka inginkan ada di sini, yaitu rempah-rempah. Karena apa? Harga rempah-rempah itu sudah diperjualkan di berbagai pelabuhan, termasuk pelabuhan di
Yunani, termasuk pelabuhan-pelabuhan di Timur Tengah, dan harganya mahal. Harganya mahal. Maka orang-orang yang di sana di Eropa Barat situ mencari cara bagaimana caranya agar supaya rempah-rempah ini harganya tidak semahal seperti yang sudah diperdagangkan. Maka mereka datang mencari. Jadi kita pernah di waktu kita di SMP itu diajarkan bahwa Spanyol, Portugis datang ke sana oleh karena faktor ekonomi, bukan tapi faktor agama, faktor ekonomi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat perkembangannya, yang utama itu adalah ekonomi. Dan memang dalam kenyataannya nanti mereka memperebutkan ini kan, paling tidak antara Belanda dan Inggris itu berkelahi pada abad 19. Indonesia, VOC menguasai Indonesia sampai dengan 1800. Karena dari 1602 ya. Dari 1602 jadi 200 tahun. 200 tahun lebih. Lalu kemudian bangkrut karena korupsi segala macam. Nah, diambil alih oleh Belanda, kerajaan dalam arti kata pemerintah Belanda. Makanya tahun 1800 namanya Indonesia itu menjadi Hindia Belanda, Nederlands Hindi, karena sudah menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Walau letaknya jauh. Letaknya jauh. Coba kita bayangkan. Ini Belanda di sini kecil. Kecil banget. Nah, tapi dua kerajaan itu atau kerajaan di Eropa Barat ketika itu memang Spanyol, Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda. Belakangan sekali Jerman, memang yang dicari adalah mencari daerah-daerah yang ada beritanya bahwa mereka di negeri-negeri itu mempunyai banyak rempah-rempah, hasil bumi. Terutama rempah-rempah. Nah, yang murah juga yang mahal karena perdagangan kan. Dan itu ya nih murah ketika mereka membeli, tapi mereka menjual kembali gitu. Iya, lalu kemudian mereka membeli dengan harga mahal. Makanya mereka mencari tempatnya supaya dia bisa mendapatkan lebih murah. Iya. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita lihat aja bagaimana Indonesia didatangi oleh mereka semua. Filipina nanti bahkan akibat kedatangan Portugis dan Spanyol di Filipina, di Filipina itu kan ada di sini. Filipina datang di sini, kan Portugis dengan Spanyol berkelahi, ya kan? Nah, lalu yang menyelesaikan siapa? Paus, lewat sebuah perjanjian yang dikenal dengan Tordesillas. Tordesillas. Nah, jadi akhirnya dibagi, Portugis ke sana, Spanyol ke sana. Nah, iya. Nah, maka terjadilah. Jadi kita lihat bahwa negeri-negeri di Asia Tenggara itu ya memang negeri yang dicari orang luar. Dicari orang karena hasil buminya. Pada saat itu. Dan bisa kita lihat bahwa bukan Belanda misalnya, bayangkan VOC dari 06 sampai 800 berapa ratus tahun tuh? 200 lebih. 200 lebih berusaha melakukan penguasaan ekonomi, penguasaan negeri. Awalnya kan berdagang. Iya, awalnya berdagang. Tapi kemudian lama-lama akhirnya menjadi koloni kan? Iya. Menjadi kolonial dia, kolonialis dia. Nah, apa yang kita bisa baca di situ? Bahwa sebenarnya pergerakan manusia ini sampai sekarang, yang dicari apa? Yang dicari adalah memperbaiki kehidupan mereka dengan berbagai cara-cara yang dilakukan. Teknologi itu sebenarnya kan tujuannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari manusia. Walaupun pada akhirnya manusia yang menderita. Kan begitu prosesnya.
Dan pada abad 17 teknologi kita, bangsa Indonesia masih tentu saja kalah dengan mereka. Mereka sudah punya kapal-kapal, lalu kemudian mesin uap dari Amerika. Nah, dari Amerika. Dan itu semua lalu kereta api ditemukan dan segala macam. Nah, makanya dengan itu akhirnya kita menjadi negeri jajahan kan. Karena kita secara teknologi tidak bisa pada waktu itu. Tetapi walaupun begitu, harus kita bangun sebuah kesadaran agar supaya kita memahami diri kita sekarang bahwa negeri ini adalah negeri yang ditakdirkan sebenarnya seharusnya bisa mempunyai peranan besar dalam pergaulan kemanusiaan di dunia. Nah, ini barangkali yang tidak dipahami orang. Sekedar melihat selalu di sekolah kita cuma diajarin strategi seperti ini. Tapi bagaimana wujud dari strategi itu? Nah, setelah kita merdeka, menariknya itu orang seperti Soekarno, orang seperti Hatta, memang meletakkan bahwa Indonesia seperti misalnya politik luar negeri kita bebas aktif. Itu kan oleh Hatta, waktu itu kan perang dingin. Nah, Hatta mengatakan masa kita mau dipermainkan oleh mereka, kita mendayung di dua karang. Yang dia maksud itu antara blok barat dan blok timur. Itu yang dimaksud dengan karang. Jadi kita mendayung di situ. Ya, tentu dengan strategi kan. Dan sampai sekarang kita masih berpegang pada itu. Politik bebas aktif. Nah, kalau kita lihat itu, kalau kita memahami itu, maka dalam konteks sekarang kita juga bisa melihat lagi. Satu contoh, kita ribut dengan pandemi kan? Nah, padahal Eropa Barat itu udah berapa kali kena ya namanya penyakit. Yang pertama abad benua Eropa. Nah, yang menarik itu apa? Pes abad 14. Seluruh Eropa Barat kena. Sampai pastor-pastornya dikirimin surat ke petinggi-petinggi agama, mengirimkan surat kepada seluruh supaya mereka mendoa semua. Nah, mendoa dan sebagainya supaya penyakit ini segera pergi. Tapi bukan itu sebenarnya yang penting. Yang penting adalah dalam proses itu Eropa itu terbelah dua. Karena sistem yang berubah. Inggris misalnya, memang Inggris ini aneh sebenarnya, aneh tanda kutip. Selalu memulai sesuatu yang berubah, mengawali sesuatu yang berubah. Ketika pes datang, apa yang dia lakukan? Sistem feodalnya setelah selesai prosesnya segala macam, lebih dilonggarkan. Rakyatnya diberi kebebasan. Nah, itu semua Eropa Barat. Eropa Timur pada saat setelah selesai makin menindas rakyatnya. Raja-rajanya makin menindas petaninya, tanahnya diambil, disuruh kerja keras tanpa segala macam. Sementara Inggris memberikan ruang. Rakyatnya boleh mengeluarkan pendapatnya, bisa milik pribadinya tidak diambil seenak perutnya dan sebagainya. Magna Carta itu dimulai dari Magna Carta, perjanjian antara pangeran-pangeran dengan raja. Tapi kemudian dikembangkan. Makanya Inggris sampai sekarang tidak punya undang-undang, tidak punya konstitusi. Hanya Magna Carta dan setelah ada peraturan-peraturan itulah yang selalu diikuti. Gitu. Nah, jadi kalau kita melihat dan kita lihat Indonesia, orang-orang Bugis sudah sampai di Madagaskar. Nih Madagaskar. Nah, iya kan, berapa jauh? Ini kalau peta berapa nih? Nah, iya.
Saat itu masih dengan menggunakan perahu. Perahunya masih perahu tradisional, iya, kan? Perahu. Ya, perahu. Iya. Apa yang ada di seperti Majapahit itu di Borobudur kan gambarnya Iya, perahu kalau sudah ada. Sulawesi ya berarti pinisi lah. Pinisi. Seperti itu. Jadi dari sini coba ke sini coba. Nah, nanti tapi you bisa lihat bagaimana Belanda, Inggris datang ke sini, apa yang dia lewati. Iya, betul. Coba. Iya kan? Iya. Jadi tetapi yang menarik itu apa? Proses pencaharian yang mereka lakukan pada saat proses seperti itu, ilmunya juga makin berkembang, pikiran mereka berkembang dan sebagainya. Makanya di Eropa ada Renaissance kan, Renaissance yang oleh takdir Ali Shahbana dianggap bahwa itu harus ditiru. Kalau kita mau maju, Indonesia mau maju harus dengan itu. Nah, dari situlah mulai mereka berkembang dan teknologi akhirnya secara berangsur ditemukan kan. Iya. Apalagi di Amerika. Di Amerika ada, kemudian ditemukanlah macam-macam. Ditemukan kereta api, ditemukan mesin uap, ditemukan apa. Akhirnya kapal dibangun dengan mesin dan itulah yang menjadi menjadi alat mengarungi. Coba Anda. Coba kita lihat di sini Amerika kan. Amerika ya di situ. Di sini kan. Ini. Nah. Atas coklat. Yes. Iya. Ini kan. Ini. Coba. Iya. Jadi coba bayangkan. Ini Amerika menguasai dunia dengan penemuan teknologi. Inggris menguasai dunia. Sampai Inggris itu dikatakan sebagai dia dengan dengan angkuhnya mengatakan bahwa Inggris itu wilayahnya matahari tidak pernah terbenam. Ya karena jajahannya kan. Iya. Jadi Inggris mataharinya udah terbenam, di India belum. Iya. Padahal itu di Malaya belum. Iya, semuanya Inggris. Kan? Iya. Jadi maka dia memang berhak untuk sombong gitu. Karena memang ada fakta di mana-mana. Itu. Nah, Amerika juga dalam konteks sekarang kita lihat. Nah, kemudian berkembang. Rusia nanti dalam segala macam. Yang menarik itu adalah bahwa kalau kita lihat secara dunia, seperti yang dibangun oleh Rusia dulu namanya Uni Soviet. Ya. Rusia itu menduduki semua wilayah-wilayah negara yang ada di sekitar sini, Kazakhstan segala macam ini. Ya, Ukraina segala. Nah, itu kan? semua dikuasai oleh Uni Soviet pada waktu itu. Ya. Sekarang tinggal Rusia tapi masih tetap 15 negara bagian. Lalu Yugoslavia, ada Bosnia, segala macam. Uzbekistan itu punya Rusia. Iya. Turkmenistan segala macam. Nah, tapi sekarang sudah menjadi negara merdeka. Nah, kenapa ada hal yang menurut saya, paling tidak menurut saya, Rusia itu sampai sekarang masih otoriter, diktatur. Putin itu pemerintahnya, padahal sebenarnya Gorbachev sudah melepaskan itu sehingga kan dia menghendaki negara yang lebih demokratis dengan perestroika, glasnost perestroikanya segala macam. Itu tetapi sekarang setelah Putin, kenapa? Pertanyaannya kenapa orang Rusia dan orang Rusia pada saat Eropa Timur sudah mulai bebas dan melepaskan diri dari kungkungan negara komunis. Kenapa Rusia bisa sampai sekarang? Tetap bukan tetap komunis, tetap otoriter. Iya, tetap otoriter. Sudah anti komunis tapi otoriter. Kenapa? Itu latar belakang sejarahnya juga. Nah, otoriternya
raja-raja Rusia beda dengan Eropa Barat, dan keterjajahan rakyat Rusia terhadap yang dilakukan oleh pemerintahnya sendiri menyebabkan psikologi mereka tidak pernah bisa berbicara. Jadi tetap Jadi di bawah pengaruh ya? jadi faktor psikologi menurut saya sih ada faktor psikologi bahwa dia juga sudah ada semacam acu tak acu, ada semacam saya sudah senang dengan begini aja. Nah, tetapi kan sekarang baru aja tadi malam saya lihat bahwa di Rusia sekarang terjadi gejolak. Ada 4.000 orang yang ditangkap. Nah, artinya apa? Ada perubahan psikologi yang mungkin akan terjadi lebih lanjut. Nanti kita lihat. Nah, itu yang jadi gambaran dengan peta dunia yang kita lihat ini, dan kita mencoba meletakkan Indonesia seperti ini dan mengaitkan dengan yang lain ya. Dalam konteks sekarang kita harus pahami itu bahwa sebenarnya kita itu punya kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik daripada sekarang. Kalau kita mau menerjemahkan diri dengan melihat perkembangan yang terjadi sekarang. Nah, asal kita pertanyaannya begini, dapatkah kita menangkap perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan kita bisa mengelola diri di dalam perubahan itu? Kan itu yang penting. Nah, kalau kita tidak bisa mengelola diri di perubahan ini, kita tergilas oleh perubahan itu sendiri. Nah, itu yang harus dipikirkan. Makanya kita boleh tidak bisa menghindar dari dari gejala teknologi digital apa segala macam itu yang sudah seperti ini. Kita udah bisa main handphone dan melihat wajah kita masing-masing segala macam, ya kan? Nah, tetapi apa di balik itu? Nah, generasi sekarang generasi anak muda atau generasi milenial harusnya bisa menangkap perubahan itu tidak sekedar sebagai perubahan untuk dirinya, tapi perubahan dalam rangka negara dan bangsa. Sehingga dengan itu dia akan mempunyai kreativitas untuk melakukan sesuatu tidak sekedar untuk dirinya, tetapi dalam rangka berada bersama dengan negara lain di dalam pergumulan yang terjadi dalam konteks sekarang. Nah, sebenarnya menarik juga dengan pandemi ini kan dunia. Nah, sekarang kan kerjasama dunia lebih khusus untuk bidang pandemi, saling memberi informasi, saling memberikan vaksinasi segala macam dan segala macam. Itu menarik juga. Nah, tetapi kan bukan hanya itu. Pertanyaannya setelah ini apa yang akan terjadi? Nah, seperti tadi Inggris. Setelah terjadi pes, maka akhirnya prosesnya dia menemukan dirinya dan kemudian lahirlah revolusi industri di Inggris. Itu karena dampak yang panjang bagaimana cara mereka menghadapi persoalan-persoalan lebih lanjut setelah terjadi pes itu. Dan mereka sampai pada kenyataannya mampu menciptakan satu kreativitas yang berlanjut dan kemudian menemukan dirinya dengan revolusi industri. Pertanyaannya di kita, apa setelah kita berada di situasi ini? Nah, kalau aku sih melihatnya ya, kan tadi Ayah membicarakannya tentang faktor ekonomi terutama gitu ya. Tapi apakah dengan interaksinya Indonesia dengan datangnya negara-negara yang menjajah atau yang negara yang hanya selintas untuk berdagang dan lain-lain, itu selain faktor ekonomi mereka tuh membawa apa? Agama juga. Agama? Ya, masuknya agama Kristen Protestan kan dari mereka, dari Belanda. Katolik juga mulai, walaupun
Ya, jadi ada bawa agama juga memang. Membawa agama. Sementara kalau budaya sendiri ada tidak? Ada, tapi hanya elit tertentu aja. Bahasa Belanda, Oke. iya kan? Mereka bawa budaya Berarti tertentu. Dalam batas tertentu ada itu. Tapi pada rakyat, jadi yang mendapatkan itu hanya kelas. Misalnya pendidikan. Iya. Nah, ketika Belanda membuat pendidikan itu, maka ada syaratnya. Yang bisa masuk sekolah itu hanya lingkungan tertentu. Apalagi kalau yang berbahasa Belanda. Jadi golongan priayi segala macam. Makanya kan seperti kita lihat di Stovia, kan anak priayi semua tuh. Betul. Iya kan? Jadi itu pun dibatasi. Baru belakangan ada perkembangan lebih lanjut. Ya memang ada dimulai juga pendidikan lo onkoloro. Jadi hanya 2 tahun. Iya, pernah dengar sih itu. Iya, jadi segala macam seperti itu. Nah, dan pendidikan itu penting, sangat penting. Karena pendidikan justru yang sebetulnya merubah. Kan? Ya. Dunia itu berubah karena pendidikan. Ya. Oleh karena itu, bahkan sampai sekarang, seperti Inggris, setiap kali pergantian Perdana Menteri, maka salah satu yang menjadi perhatian dia adalah pendidikan. Apakah perlu dirubah? Apakah perlu ada perubahan-perubahan apa yang harus dilakukan? Karena ternyata dengan itu bisa membawa ke perubahan besar. Iya, pasti. Ya, pasti. Dan juga mempersiapkan generasi. Ya. Pendidikan itu sebenarnya harus kita pahami bahwa pendidikan itu membuat setiap generasi yang melewati pendidikan itu untuk mempersiapkan diri menghadapi ketika dia nanti akan berada di tengah-tengah. Keharusan bagi dia untuk berbuat. Ketika saya mati, kalian yang harus bekerja, kan? Betul. Nah, untuk itu, kalian harus punya alat untuk melanjutkan itu. Kalau nggak punya, kan nggak jalan. Iya. Nah, pentingnya di situ, pendidikan di situ. Oleh karena itu, semua negara, apalagi negara maju, setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, maka salah satu yang selalu menjadi perhatian utamanya adalah pendidikan. Nah, jadi kalau melihat dari konteks seperti ini, yang perlu kita ya bukan kita perhatikan, yang menjadi titik poin yang harus kita perhatikan sih sebetulnya berkaitan dengan... Iya, harus tahu tadi bahwa Indonesia jangan selalu kita katakan hebat, letaknya strategis seperti ini. Tapi di balik itu apa? Apa yang kita mau lakukan dengan itu? Kita meletakkan Indonesia di mana dengan selalu berkata seperti itu. Itu yang harus ini. Lalu kemudian agar supaya kita mempersiapkan diri. Sistem pendidikan kita sekarang gimana? Apakah pendidikan yang kita jalankan sekarang akan kira-kira mampu menghadapi kenyataan perkembangan perubahan ke depan? Sekitar 30 tahun ke depan. Karena yang belajar sekarang, kan itu pasti kehidupannya nanti di 20 tahun ke depan. Kan? Nah, apakah istilah belajar merdeka? Oh iya. Apa istilah? Iya, benar. Belajar merdeka itu adalah bagian dalam proses mempersiapkan diri dari generasi sekarang, generasi anak-anak muda, anak-anak milenial, atau bukan juga ya, anak-anak yang masih berumur 10-an tahun, paling tua 17 tahun. Apakah dengan belajar merdeka itu akan membuat mereka 10 tahun siap untuk itu? Itu yang harus dipertanyakan juga. Iya. Sehingga ya dunia ini yang kita lihat ini nanti coba kita lihat dibanding dengan India dan Pakistan. Yang paling banyak bekerja, orang Asia yang paling banyak bekerja di lembaga-lembaga internasional itu India, sekarang Korea, Pakistan. Karena apa? Bahasa Inggris. Yep. Nah, apakah kita akan mampu seperti itu? Sekarang, dulu Sri Mulyani kerja di IMF. IMF. Dan itu
Lalu sekarang siapa lagi bekas menteri dari CSIS? Maria Elkati masuk juga. Sekarang sudah ke sana. Nah, ke depan apakah kita akan mampu untuk memiliki orang seperti itu, yang untuk punya kualitasnya, kualitas, untuk mampu bergumul di tingkat internasional dan memberikan makna tertentu dalam proses kelangsungan hidup bersama yang mendunia. Kan itu. Oke. Seperti makanya saya ingin membicarakan ini, dan dalam kerangka inilah nanti kita akan bicara lebih lanjut. Iya, kita berbicara tentang penjajahan, berbicara tentang pemberontakan maupun tentang politik gitu ya. Segala macam kita akan selalu melihat pada ini. Jadi dia tetap di sini. Iya. Supaya bisa lebih jelas, karena begitu peta dipasang, oh ya akhirnya sadar, oh ternyata memang benar Indonesia emang strategis, ada di 2 samudra, ada dikelilingi, emang benar. Tapi ya bagaimana ke depannya kita bisa menangkap strategisnya letak kita itu sesuai dengan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri di tengah posisi kita di apakah dunia. Peranan kita bisa berkembang, tidak sekedar berhebat-hebat dengan letak geografi saja ya. Oke. Baik, kira-kira mungkin itu bisa dijawab oleh masing-masing kita dengan peran yang kita lakukan sekarang supaya Indonesia tetap masih bisa dipahami sebagai negara yang memang penting di dalam peta dunia, di dalam posisinya dalam interaksi dunia. Ada tambahan atau sudah? Sudahlah. Sudah cukup. Oke. Nanti kita bicarakan lagi lebih lanjut. Kita bicara ya dalam untuk episode selanjutnya berkaitan dengan Indonesia dan kaitan dengan politik, ekonomi, bahkan dengan penjajahan. Jadi jika pemirsa melihat bahwa YouTube channel Anhar Gonggong ini bermanfaat, boleh di like, subscribe, dan share, dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.